Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Sudah siap belajar matematika hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Oke, hari ini Ibu akan mereview materi pecahan. Sebelumnya, mungkin kalian sudah belajar tentang pecahan. Untuk hari ini, Ibu akan mereview materi pecahan karena di kelas 5 untuk materi bab 1 yaitu tentang pecahan. Di situ kita akan menemukan menyederhanakan pecahan, mengurutkan pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian pecahan. Kita akan mereview terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus mengingat-ingat materi yang sebelum-sebelumnya supaya untuk materi selanjutnya kita bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, sudah siap ya? Kita lanjutkan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A pembilang dan B itu penyebut ya. Untuk poin pertama yaitu poin A, macam-macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa bisa kalian lihat. Di situ ada bentuknya seperti 1/4, 2/4, ataupun seterusnya. Untuk yang kedua, pecahan campuran. Terdapat bilangan bulat dan pecahan biasa ya. Jadi ada contoh yang pertama yaitu 2/1/4, 1/2/4, ataupun 4/1/3. Itu merupakan contoh pecahan campuran ya. Yang ketiga yaitu desimal, menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5 dan 5,96. Untuk yang ke poin 4 yaitu persen. Contoh pertama yaitu 25% dalam bentuk pecahan yaitu 25/100 karena persen ini per 100 ya. Yang kelima, pecahan senilai memiliki nilai yang sama jika dikali atau dibagi dengan angka yang sama ya. Contoh 3/4, pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan angka 2, maka hasilnya 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8. Sampai sini mudah bukan? Mari kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya ya. Yang poin ke B. Poin B yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya 2/4/3 sama dengan 10/3. Dari mana 10/3? Mari kita lihat langkah pertama. Langkah pertama yaitu kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Langkah kedua, jumlahkan 6 ditambah 4 maka hasilnya 10. Jadi 10/3. Penyebutnya tetap sama ya. Ini hasil dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita lanjut ya. Untuk poin C, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. 20/6 hasil sisa perbagi. Ingat ya, hasil sisa perbagi. Caranya dengan menggunakan pembagian porogapit atau rumah Cina. Kalau kalian tahu ini bentuknya kayak rumah Cina. 20 dibagi 6 dapat 3. 3 dikali 6 hasilnya 18. 20 dikurangi 18 hasilnya 2. Maka ingat hasilnya 3 dibagi 6 sisanya 2. 3 2/6 sama dengan 3/1/3 dari mana? Oke, kita lihat ya. 3 tetap kita tulis dengan angka 3. 1/3 didapat dari disederhanakan. 2/6 sama-sama dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Maka hasilnya 3 1/3. Sampai sini paham ya? Baiklah, kita lanjut. Poin D, mengubah pecahan ke persen. 0,4 sama dengan 4/10. 4/10 dari mana, Bu? Kita lihat 0,4. Ada satu angka di belakang koma, maka pernya menjadi per 10. 4/10 dapat diperkecil atau disederhanakan menjadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka hasilnya 2/5. Untuk contoh yang kedua yaitu 0,52.
Di belakang koma ada 2 angka, maka 52 per 100 dapat diperkecil menjadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. 100 dibagi 2 hasilnya 50. 26 per 50 masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. 26 dibagi 2 13, 50 dibagi 2 25. Ini hasilnya ya. Bagaimana? Mudah bukan? Cukup kalian ingat-ingat kembali ya. Untuk kalau nanti mau belajar lagi, silahkan cek lagi saja. Untuk poin selanjutnya yaitu poin E. Mengubah pecahan ke desimal. 3/4. Hasilnya 0,75 ya Bu? Ya betul. Bagaimana caranya? Kita lihat. 3 dibagi 4 tidak bisa Bu. Oke, kita pinjam 0. Berarti di atas ini kita kasih 0 ya. 0 dan dikasih tanda koma. 30 dibagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 4 maka hasilnya 28. 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Bu, 0 ini dapat dari mana? Kita minjam, karena 2 dibagi 4 tidak bisa, jadi kita pinjam 0. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. 20 kurangin 20, 0. Maka 3/4 yaitu hasil bentuk desimalnya yaitu 0,75. Kita lanjut ke poin F. Nah, untuk poin F yaitu mengubah pecahan ke persen. 20 per 100 maka 20 per 100 dikali 100, maka hasilnya 2000 per 100 sama dengan 20%. 2000 per 100 hasilnya tadi dapat 20%. Nah, untuk yang kedua 15 per 20. 15 per 20 dikali 100%, maka 1500 dibagi 20 sama dengan 75%. Ingat ya, untuk materi pecahan, perkalian, dan pembagian harus bisa di luar kepala atau sudah paham cara mengerjakannya. Untuk poin terakhir yaitu poin G. Terakhir nih, semangat ya. Mengubah persen ke pecahan. 20% sama dengan 20 per 100. Maka kita sederhanakan atau diperkecil yaitu 20 dibagi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 1 per 5. 62% yaitu 62 per 100, sama-sama kita sederhanakan dibagi dengan 2. 62 dibagi 2 31, 100 dibagi 2 50, maka hasilnya 31 per 50. Bu, bagaimana dengan yang koma? Oke, kita lihat, Ibu akan menjelaskannya ya. 22,5%. Di belakang koma ada satu angka ya. Ingat, kalau ada satu angka maka pernya per 10. Jadi kita kalikan dengan 10. 22,5 dikali 10, 100 dikali 10. Kalau di atas dikali 10 maka di bawah juga dikali 10 ya. 22,5 dikali 10 hasilnya 225. 100 dikali 10 hasilnya 1000. Kita sederhanakan kembali yaitu 225 dibagi dengan 25, 1000 dibagi dengan 25, maka hasilnya dapat 9 per 40. Ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Kira-kira kalau belum paham ataupun mau mereview kembali, mengecek kembali, silakan dilihat slide sebelumnya ya. Nah, ini pengingat untuk kalian. Hafalkan perkalian dan pahami pembagian ya, dan selalu teliti. Untuk pelajaran apapun, kalian harus tetap teliti dan memahami materi dan soal. Jadi, tidak akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dan kita lihat selanjutnya, yaitu slide selanjutnya isinya. Wah, sudah selesai untuk materi hari ini. Terima kasih ya semuanya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar dan have fun. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertatap muka kembali ya di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.